berbeda ya. Kalau kita belajar di tempat lain, memang sih kalau untuk yang cari ini apa? Cuan gitu. Kalau kata Mas Dedi cuan gitu ya. 2 hari kita bisa langsung praktek, ya. Balik modal. Iya. Kalau belajar di sini memang enggak. Oh iya. Nggak bisa langsung praktek. Tapi justru dari sini kita jadi lebih hati-hati untuk menerapi ke orang. Yang dulunya begitu pasien datang kita tanyain keluarnya apa, kita langsung sat udah selesai. Kalau sekarang lebih ditanya dulu, lihat lidahnya dulu seperti apa, lihat keluhannya seperti apa, jadi lebih hati-hati ke pasien. Ya dulu ya pernah sih ya, yang namanya orang sabuk putih mesti ada rasa sombong juga ya. Iya ya, kalau sabuk putih siapa aja dilawan gitu ya katanya kan gitu ya istilahnya ya. Jadi kalau ini dulu pernah nangani yang kanker payudara, darah kan merasa tinggal sat sudah selesai. Tapi kan setelah ini jadi lebih hati-hati, oh ternyata nggak semudah itu, penyebabnya nggak semudah itu, jadinya nggak mungkin lah kalau sekedar payudara itu tinggal satu selesai itu nggak mungkin, karena banyak sekali penyebabnya, jadi makin tahunya di situ. Oke, berarti jadi itu yang dirasakan berbedanya tadi ya, jadi kemudian itu pasiennya jadi lebih sedikit, karena mereka datang pengennya yang satu langsung sembuh kan, sekarang nggak, lihat lidahnya dulu, kalau lidahnya masih defisien, kan kita nggak mau terapi kan, tapi mereka kan kadang suka ini pengennya langsung ditanganin gitu ya, kasih tangan aja Bu kalau pengen ditanganin. Oke, dari yang tadi dirasakan berbeda seperti itu, apa yang Bu Yuli sadari pada akhirnya terkait pembelajaran di ilmu holistik? Ya itu maksudnya kita nggak memandang segampang itu masalah penyakit walaupun kelihatan sepele, tapi itu sebetulnya nggak sepele. Oke. Dulu pun saya menyadari kalau suami kebetulan diabetes ya. Kalau yang dulu kan itu diabetes karena puntiran, tinggal puntir balik. Oke, tit gitu. Sudah balik beres. Bolak-balik. Gak beres. Nah, tapi saya agak terkait, sorry dulu ya, saya potong dulu. Di logika saya itu diabetes karena puntiran tuh, kalau malah saya justru nggak masuk logika gitu ya, gitu. Tapi nggak apa-apa, udah silakan lanjutin. Itu saya langsung berpikir aja gitu. Setelah dipuntir bolak-balik nggak beres-beres, gimana tuh lanjutannya? Setelah kenal holistik kan, jadi makin tahu loh. Ternyata penyebabnya pun beda antara puntiran sama salah yang satu sama diabetes kan. Jadi oke. Obatnya beda. Dulu kan sempat konsumsi obat juga, ternyata kan obatnya itu malah memperparah. Oke. Dan makanan-makanan yang saya berikan ke beliau karena di masyarakat umum kan makan ini sehat ya, ternyata enggak. Jadi nggak sesederhana itu, melihat penyakit itu nggak sesederhana dulu. Lebih dalam ya, karena memang kalau holistik itu kita selalu diberikan pesan oleh Pak Puji kalau kita harus belajar dari akar. Makanya kita ketika melihat penyakit yang Bu Yuli bilang nggak semudah itu, karena Bu Yuli harus nyari ke dalam ya, lihat di akarnya gitu ya, harus nyari ke akarnya. Tindakan kita kan juga berbeda. Walaupun penyakitnya sama, tapi kalau penyebabnya beda, ternyata obatnya beda, makanan yang harus diberikan pun beda. Iya. Jadi nggak sesederhana yang saya lihat dulu lah. Nggak seperti dulu. Berarti itu yang disadari akhirnya. Oke. Kalau untuk Bu Heni gimana? Setelah belajar holistik itu saya semakin ya dari dulu juga udah paham ya bahwa nggak ada yang instan ya. Dia bilang mie aja instan masih direbus ya, kopi aja instan masih diseduh gitu. Apalagi ilmu gitu ya. Di luar sana makin kesini kan holistik juga jadi punya ya. Hampir semua orang lah banyak ngomongnya banget ngakunya ya. holistik gitu ya. Holistik dan pelatihannya cepet banget. Ya pelatihannya kan itu cepet-cepet banget ya, yang 3 bulan udah bisa nanganin orang, menyembuhkan segala macam penyakit. Nah, ya kan seperti itu. Jadi di sini kan kita dibikin sadar menyembuhkan itu haknya Allah ya, bukan haknya kita. Kembali itu, lagi ya ke situ ya. Kita nggak boleh overclaiming dan nggak boleh berbangga hati, itu di situ ngerem banget kita yang tadi Bu Yuli bilang sabuk putih kadang udah merasa. Nah, sama ya. Ya, jadi kita apalagi kalau kita udah bisa nangani beberapa pasien berhasil ya, mulai itu ya. Jadi di sini tuh tidak bisa karena kan kita masih koma terus ya Bu Cahya. Jadi kita selama di sini kayaknya kita nggak bakalan jadi guru ya. Selamanya jadi guru. Karena koma terus. Jadi benar ya, belajar holistik itu menekan kesombongan kita ya. Sangat. Apa yang mau disombongkan gitu ya. Terus sama pentingnya
Jadi ulama dulu udah bikin pola pohon ilmu. Itu kan pohon ilmu itu dipakai untuk semua ilmu ya. Iya, Tinggal betul. kita masukkan akar itu di mana. Nah, itu jadi paham banget ya. Mau kita rantingnya seperti tadi Bu Yuli yang mau punya 1000 macam 7 ranting. Bu Injri 10 ranting, 2. ya. Wah ini mah, oh ya tadi saya nggak nanya, Bu ini banyak pada rantingnya juga ya gitu ya. Oh, udah ditutup aja. Oh, tutup ya. Sekarang satu Buka lembaran holistik. baru ya. Nah, Buka sekarang lembaran satu baru. holistik. Nah, gitu. Tapi kan dan di situ kan tetap akar yang utama. Jadi di sini tuh kita justru sedangkan yang paling mumet akar ya. Ya, kita udah 1 2 itu kan akar ya. Itu yang paling mumet ya. Sebenarnya kalau belajar ranting mah memang benar-benar dan lagi enak ya, Bu. Belajar ranting itu kita enak kan, nggak ngantuk. Ini nggak ngebul. Ya, tadi Pak Bu Injir bilang, "Pala saya panas." Nah, tapi disitulah serunya ya. Disinilah jadi bisa seleksi alam ya. Makanya kenapa ahli itu tidak bisa lahir banyak ya. Karena proses belajarnya itu yang ya membosankan ya. Banyak harga yang harus dibayar ya, bukan cuma uang tapi ya waktu, pikiran gitu di situ. Jadi setelah kita belajar segitu banyak, masa ya kita mau ilmunya itu disia-siakan atau kayak jadi di situ. Jadi kita sangat menghargai ilmu dan lebih berhati-hati. Ya, tanggung jawab terapis itu sangat besar ya. Kita mempertaruhkan nyawa orang ya yang ada pertanggungjawabannya di akhirat. Oke, kalau tadi Bu Yuli bilang katanya jadi nggak semena-mena untuk nggak terlalu cepat ini ya. Jadi kita harus berpikir ulang. Kalau Bu Eni juga tadi menutup lembaran lama dan kemudian membuka lembaran baru dengan judul holistik gitu ya. Karena justru memang disadari belajar akar itu yang susah gitu. Nah, tanya nih mantan perawat, UGD, ICU lagi. Ayo. Kenapa apa sih jadinya yang merasa disadari ketika setelah belajar holistik ini gitu? Bagi saya sih holistik ini lebih menyempurnakan ya. Karena saya udah kenal duluan gitu kan, kenal dari segi kesehatan kan berkecimpung udah lama gitu kan. Oh ternyata ini misalnya aja nih kayak hipertensi aja gitu. Ternyata kalau ini kayak dulu kan gitu hipertensi ya obatnya ABCD udah selesai gitu kan, dan itu seumur hidup ya gitu kan. Nah, klaimnya selalu begitu. Klaimnya. Obat orang diabetes ya obatnya ABCD seumur hidup ya. Seumur hidup ya. Dengan makanan yang begini gitu. Nah setelah belajar holistik ternyata hipertensi itu nggak cuma begitu ya gitu. Ternyata ada yang cuma dikasih makan doang sembuh. Iya. Gak perlu obat. Ternyata begitu. Iya. Gitu. Dan hipertensi itu ada banyak ya. Penyebabnya ternyata. Dan penanganannya berbeda-beda gitu. Tidak sekedar dengan hipertensi. Ternyata dicari akarnya itu tadi apa kan gitu. Itu sih yang ini karena saya belum pernah belajar di selain holistik ini. Tapi saya punya satu pertanyaan nih buat Bu Injri. Apa yang tidak Bu Injri dapatkan ketika Bu Injri belajar dulu sekolah perawat? Apa yang tidak didapatkan di sana dan kemudian terjawab di holistik? Ya itu tadi yang paling mendasar ya. Yang paling mendasar tuh itu. Di dulu belajar yang dulu itu tidak ada yang itu sindrom panas dingin itu tidak ada sama sekali. Dan kuadran ya balik lagi ya kuadran ya itu tuh yang benar-benar yang mendasar banget gitu. Dan itu ternyata mendasari pertimbangan dalam melakukan menegakkan diagnosa ya gitu. Boleh dong jelasin ke sahabat holistik dasar yang tadi itu. Kalau dulu saya menyebutnya 2, 4, 8 ya, bukan yang uji nih ya. Ini kan baru lulus nih fresh graduate. Sindrom yang tadi Bu Injri bilang 2, 4, kemudian kombinasi 8. Yang sindrom panas, dingin, terus panas, dingin, lembab, kering. Gitu. Kemudian
Biar pemirsa tahu. Oh, itu aja kali ya kalau untuk sahabat holistik sementara itu aja kali ya. Karena nanti kalau kombinasinya agak-agak nanti biar kepo. Ya? Nah, biar kepo nanti suruh hubungi Papi Joko gitu ya, gitu melalui nanti ini nomor-nomor teleponnya gitu ya. Oke, saya mau tanya lagi nih. Apa sih sebenarnya yang membuat akhirnya datang lagi ke pendalaman holistik ini sehingga kan mencoba bertahan nih. Padahal ilmu holistik itu koma terus tuh ya. Mungkin kalau orang yang bosan ilmu, gue belajar mulu kapan gue dapet cuannya gitu kan gitu. Tapi apa sih yang membuat bertahan untuk kembali lagi belajar holistik? Justru setelah kita belajar modul 1 dan 2 ya, kita makin penasaran. Penasaran, karena di sini kan Bu Yuli penasarannya saya diplototin. Penasaran. Saya jadi takut ya. Gitu. Ternyata ya nggak sepele itu. Jadi dari menu makan kita. Iya. Tapi ya memang seperti yang Pak Puji bilang, dari sekian banyak belajar ujungnya cuma 3 itu kan. Yang pola makan, pola pikir, pola gerak. Oke. Tapi dari yang 3 itu kita makin penasaran. Loh kok bisa hanya yang 3 itu tapi kita harus belajar banyak. Untuk mengetahui yang 3 itu kita harus belajar banyak, nggak sekedar modul. Jadi ternyata yang 3 tuh beranak gitu ya. Beranak cucu lagi ya. Beranak cucu gitu ya. Ada cucu cicit lagi nanti ya gitu ya dari 3 itu. Oke. Nah, setelah bertahan di holistik, apa nih rencana ke depannya dan harapannya? Kalau saya sendiri ya karena umur saya sudah sepuh ya. Jadi sepuh. saya memang Lolita. Lolos 50 tahun ya. Jadi saya malah berpikirnya bagaimana ke depan cucu ya paling enggak. Kalau anak karena sudah punya karir ya. Jadi saya nggak mungkin menyuruh mereka untuk ini. Saya ada cucu 1. Saya bercita-cita pingin cucu saya kelak bisa belajar holistik dari SMP atau SD ya. Menerapkan mindset dari dini, sejak dini ya. Padahal tapi cucunya bukan Dini kan namanya kan? Bukan. Itu nama cucu saya. Rumah Isa gitu. Iya, soalnya sejak dini. Padahal bukan di Dini, di Rumah Isa nanti nerapinnya ya gitu ya. Bisa dimulai dari makanan atau misal dia makan apa ini jangan ini loh. Ini nanti lebih kan jadi dari situ kan lama-lama tertanam ya. Iya. Mungkin jadi lebih gampang daripada saya yang sudah tua baru kenal holistik. Ya kayak belajar di usia tua kan ibarat mengukir di atas air ya Bu. Tapi memang daripada nggak ngukir sama sekali. Nah tuh Bu, apresiat loh Bu, saya dengan seusia Lolita begini masih semangat untuk belajar. Wah luar biasa. Oke Bu Heni, apa nih alasan untuk bertahan di holistik dan apa sih rencana ke depannya gitu? Alasan bertahannya karena memang tidak tahu itu kan dosa ya. Tidak tahu itu tidak berdosa. Tapi tidak mencari tahu itu juga berdosa. Jadi kita nggak boleh berlindung di kata saya nggak tahu. Oke. Ya. Karena tuh sebenarnya itu kan ada ya Bu. Ilmunya kalau kita ada. Mau nyari ya. Masalahnya mau apa enggak. Dan apalagi saya udah tahu ada. Ya kalau yang nggak tahu aja diwajibkan untuk menuntut ilmu. Lah ini gurunya udah tahu ya, manfaat ilmunya udah tahu. Kalau nggak diterusin apa nanti saya nggak dapat pertanggungjawaban. Ditanya ya gitu. Lu udah tahu gitu kan. Kok nggak diterusin? Jadi itu yang bikin semangat ya untuk tetap belajar. Oke, harapan ke depannya apa nih? Harapan ke depannya semoga semakin banyak orang yang bisa sadar holistik ya. Jadi ilmu ini kan ilmu yang sangat universal ya Bu. Bisa dipakai untuk siapapun, kapanpun, dimanapun gitu kan. Jadi semakin iklan kapanpun dimanapun gitu. Jadi semakin banyak yang sadar ya akan perlunya ilmu holistik itu otomatis generasi kita di bawahnya itu akan jadi lebih baik gitu. Itu sih pengennya kayak gitu. Lebih jadi, ke arah membuat generasi lebih baik. Ya kan. Mungkin nanti ada yang jadi terapis ya kan. Kalau saya kan lebih senang jadi pengajar ya atau jadi edukator lah, meluruskan paradigma yang salah. Tapi padahal tadi ngomong katanya kayaknya kita sini nggak mungkin ya jadi pengajar gitu. Ada harapan ternyata jadi pengajar gitu ya. Harapan pasti ada ya. Kalaupun nggak saya, mungkin nanti ya teman-teman atau adik, paling nggak tugas kita sekarang adalah mensosialisasikan holistik ke sebanyak mungkin sahabat holistik. Oke. Nah kepada ibu perawat yang jadi tukang keripik nih ceritanya gitu. Apa Bu nih Bu? Kenapa sih bertahan gitu di holistik dan apa nih rencana ke depannya? Sebenarnya hampir sama sih sama Bu Yuli sama Bu Heni gitu ya. Pertama udah holistik 1-2 masih bengong aja ini gimana ya gitu kan, masih berarti masih ada lagi lanjutannya.
penasaran itu tadi gitu kan. Dan ada kabar, ada loh akselerasi ketiga, udah deh nabung. Pak Joko gitu nyicil ya. Gitu. berarti harapannya masih mau bertahan itu karena masih banyak yang pengen diajarin, menggali lagi gitu kan, karena selama ini walaupun saya sudah pensiun jadi perawat, tetap satu komplek banyak yang jadi perawat. Asik. Tapi entah kenapa seksi sibuk nih di VPS nih. Halo, gitu dong, halo teman-teman VPS gitu. Gitu, entah kenapa orang-orang kalau ngeluhnya ke saya, Bu Injri ini saya gini. Iya, jawabannya nggak tahu dulu gitu kan. Dan sekarang sedikit lebih tahu, maksudnya paling nggak mengenalkan panas dingin, lembab kering itu tuh yang ya mensosialisasikan juga sih ya gitu. Jadi biar mereka nggak yang dokter minded terus dikit-dikit obat. Emang selalu bertanyanya, kaki saya sakit obatnya apa? Selalu kan begitu. Kita harus menerangkan penyebabnya dulu gitu. Kayak gitu. Jadi bukan jangan senang deh minum obat gitu. Kalau bisa dengan makan dulu atau dengan olahraga kenapa enggak gitu. Kan obat murah enak. Iya, cuman kalau makan disuruh sama bunyi, saya suruh makan daging doang. Enak tau nggak makan daging mulu, protein mulu. Saya kan doyannya sayuran sama buah, Ada juga yang gini, kok bisa sih ya selama ini kan orang mikirnya sayur buah bagus gitu. Untuk siapa? Kalau sekarang asik, udah bisa ngomong. Untuk siapa gitu ya. Oke, harapannya Bu Injri? Harapannya ya itu saya kan pokoknya niatnya di sisa umur yang ada gimana caranya biar nah ini kalau udah gini nih Bu Injri bentar lagi nangis nih kayaknya biasanya nih. Ini udah nangis ya? Bentar lagi nangis nih biasanya biar bisa ada manfaatnya buat orang gitu kan. Nah dengan ilmu yang ada ini saya selama ini kan suka nulis gitu ya. Kemarin sih udah beli website sih. Asik. Ada di website. Mantap. Pengennya mencurahkan ilmu ini ke situ sedikit-sedikit ya. Masyarakat itu kan bisa membaca dari situ. Salah satu cara mensosialisasikan gitu ya. Ya memang sih ilmu belum banyak, tapi paling enggak sedikit-sedikit yang ringan-ringan dulu dengan tanpa maksudnya dengan harus saya nulis apa gitu kan, konsul dulu Pak Puji, benar nggak nih Pak gitu, baru kita share gitu, menghindari kesalahan karena kan saya masih tahap belajar ya masih awal gitu. Itu sih untuk jangka pendek ke depan. Oke, makasih Bu Injri, Bu Yuli dan Bu Heni. Tapi ada satu lagi yang ingin saya sampaikan. Apa nih pesan dari ibu-ibu semua kepada para sahabat holistik sekaligus nih ya. Kalau ada sahabat holistik yang pengen ngobrol lah paling enggak, pengen konsul atau pengen datang, paling enggak udah tahu apalagi nih Bu Injri yang selalu high-nya teman-temannya banyak banget di mana-mana gitu ya. Boleh dong sampaikan pesan kepada para sahabat holistik dan kemudian kemana nih bisa menghubungi kalau ada yang mau entah ngobrol, entah konsul atau curhat gitu terkait keluhan-keluhannya yang dirasakan. Silakan. Oke, untuk semua ya, nggak cuma terapis ya. Sebetulnya belajar holistik itu nggak harus jadi terapis. Oke. Justru belajar holistik itu penting buat ibu-ibu. Karena dari situ kita bisa menyajikan makanan sesuai untuk keluarga. Weh, semangat ibu-ibu. Semangat ibu-ibu. Kalau bisa semua ibu harus belajar holistik. Oke, pesannya gitu ya ke sahabat holistik ya. Semua ibu harus belajar holistik. Karena apa? Ibu adalah panglima pertama ya. Iya, saya dulu selalu menggambarkan gini. Dari mulai negara aja ada ibu negara, nggak ada bapak negara. Ada ibu kota, nggak ada bapak kota. Paling kecil ada ibu rumah tangga, nggak ada bapak rumah tangga. Gitu ya. Oke. Dari situ akan tercipta generasi penerus yang sehat. Luar tanpa mengandalkan biasa. obat ataupun ke rumah sakit. Halo sahabat holistik, para ibu-ibu, jangan lupa ya. Nah, kalau mau belajar atau enggak paling enggak nih Bu Yuli udah nanya-nanya kemana nih kita ngobrol dulu, nanya-nanya dulu sama Bu Yuli. Kemana nih bisa ngubungin Bu Yuli? Boleh, kalau mau ngobrol dengan saya juga boleh. Kalau mau datang ke rumah silahkan ke alamat Jalan Kembang 1 nomor 12 RT 3 RW 1 Tembok Luwung.
Kabupaten Tegal. Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Kalau mau menghubungi telepon bisa ke 0823 2860 4370. Oke, terima kasih. Oke, gimana nih Bu Heni nih? Pesennya apa nih dan kemana bisa ngubungin Bu Heni? Kalau pesan saya, kalau punya rasa penasaran tentang kesehatan kita, itu jangan dipendam. Kadang kan kita kalau didiagnosa tuh suka dibilang itu pasrah aja ya. Kalau saya tuh nggak mau. Ya, jadi karena hidup saya itu ada di tangan saya. Kalau usianya, nyawanya ada di tangan Allah. Tapi gimana saya mengelola hidup saya kan ya itu di tangan kita. Bukan ya. di tangan terapis atau tergantung obat dan herba, bukan ya. Jadi kalau sampai dibilang Bu Heni dinyatakan diabetes ya, minum obat seumur hidup gitu. Ya sekarang Allah udah dibilang kul dain dawaun, masa ya Allah bohong? Ya masa ya udah jangan pasrah ya. Sebelum kita ikhtiar ya. Tawakal dan setelah itu baru pasrah. Nggak boleh gitu ya. Sahabat holistik. Jadi dengan karena dari rasa penasaran itulah kita bisa mencari yang tidak terlihat ya seperti Pak Puji bilang ya, membaca yang tidak terbaca, melihat yang tidak terlihat, mendengar yang tidak terdengar. Nah, jadi jangan dipendam rasa penasarannya, cari terus sampai dapat jawaban yang tepat. Nah, pengen nyari jawaban, kemana nih ngubungin ke Bu Heni? Tanggung jawab nih, udah mau ini. Ya, kalau mau menghubungi saya ada di Heni Purwati, ada di Rumah Sehat 5150, IG saya juga sama, Rumah Sehat 5150. Saya bisa dihubungi di nomor telepon 0818 805150. Oke, terima kasih Bu Heni untuk pesan dan udah disebutin ya tadi ya sahabat holistik ya, kemana ngubungin. Nah, kembali lagi nih ke yang banyak penggemarnya gitu ya. Kemana, apa nih? Apa pesan buat sahabat holistik nih Bu Indri? Pesannya apa ya? Kita kembali hidup sehat. Itu aja paling enggak. Olahraga teratur itu penting karena banyak penyakit yang timbul karena kurang olahraga. Banyak orang yang dan kebanyakan memang kurang olahraga. Salah satunya sederhana ya sebenarnya, olahraga itu nggak harus mahal, nggak harus berbayar, dengan jalan kaki pun bisa. Kalau sekarang kita dikenalkan dengan cangsuangnya, ternyata masya Allah enak banget di badan gitu kan. Itu. Nah kalau untuk yang kalau sudah mulai dengan hidup sehat kan pasti kita harus kenal diri sendiri ya. Maksudnya kita itu butuhnya apa gitu untuk makanan terutama. Oke, nah nanti ini tadi katanya udah tanggung jawab ya. Ayo olahraga, ternyata cangsuang luar biasa loh gitu ya. Dan sama karena kalau ada yang mau nanya-nanya nih, gimana Bu Indri? Saya malas olahraga, saya mau cangsuang aja. Cangsuang tuh apa gitu? Pengen nanya nih, kemana nih ngubungin Bu Indri? Boleh ke saya tinggal di Villa Permatasanti, Blok H2 nomor 4, Rangkapan Jaya Baru, Pancoran Mas, Depok. Samping Kubah Mas, paling gampang nyari. Paling gampang ya, patokannya ya. Kalau nomor telepon mau janjian dulu boleh, 812 959 41259. Oke, baik ibu-ibu yang menjadi ibu rumah tangga, ada yang newbie maupun yang pensiunan dari para chef dan para perawat. Terima kasih untuk hadir di ngobrol-ngobrol bersama saya. Dan saya doakan semoga apa yang direncanakan oleh para ibu-ibu ini semuanya bisa berhasil dan bisa membawa ke generasi ke depan yang paham mengenai holistik. Dan kita doakan juga ya semoga ilmu holistik yang diberikan oleh guru kita bisa menyebar ke seluruh dunia. Amin, amin. Oke, para sahabat holistik, jika memang informasi ini bermanfaat dan senang untuk dilihat, maka silahkan subscribe dan like. Tapi kalau dikiranya kurang bermanfaat, oke, di dislike aja. Bersama saya, Coach Aya Holistic Mindset Coach, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat ya. Sampai ketemu lagi. Oke.